Ya ketua kan ujung tombak, ujung tombok. Wow, betul. Iya. Mohon doanya di periode kedua ini kalau saya terpilih lagi, saya akan bekerja keras lagi gitu untuk membangun di daerah kita sendiri gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast Radar Banten, kembali lagi kali ini dengan saya Bayu Mulyana dalam acara podcast Radar Banten. Nah kali ini saya kedatangan tamu yang spesial lagi nih, tokoh lagi nih. Tokoh apa? Dia adalah salah satu anggota DPRD Kota Cilegon dan saat ini duduk di Komisi 3. Nah, beliau itu merepresentasikan masyarakat di daerah pemilihan Cibeber Cilegon. Nah, siapa dia? Dia adalah Bapak Haji Iing Mudakir. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Bayu. Pak Haji, nih sebelum kita mulai ngobrolnya, sok Pak Haji kenalan dulu ke sobat podcast Radar Banten. Terima kasih Pak Bayu. Langsung aja ya. Iya. Perkenalan. Nama saya Haji Iing Mudakir. Iya. Alamat Boleh. Alamatnya lingkungan Cibeber Barat, RT 1 RW 2, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Terus apa lagi? Sekarang Sekarang saya jadi anggota Dewan DPRD Kota Cilegon. Periode dari 2019 sampai akhirnya nanti 2024 bulan September. Saya duduk di Komisi 3. DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Berkarya. Alhamdulillah berkarya satu fraksi dapat 4 kursi seluruh setiap dapil 1, jadi dari 4 kursi, jadi tidak gabungan, jadi satu fraksi full itu berkarya. Pak Haji itu pelaku sejarah ya, karena berkarya pertama kali ikut pemilihan dan langsung duduk di legislatif ya. Anggota Dewan, satunya adalah Pak Haji. Partai baru dibentuk di Cilegon ini 2016. Kebetulan saya juga waktu itu Pak Heldi nyari ketua, mungkin jatuhnya ke saya gitu. Saya kan dibidik saya ini Pak Heldi itu. Dijadikan ketua berkarya Kecamatan Cibeber, DPC kalau ininya DPD ya, Cilegon kotanya. Saya ketua Partai Berkarya Kecamatan Cibeber. 2016 saya di apa ya? Secara aklamasi ya, didaulat sama Pak Eldi jadikan ketua Partai Berkarya Kecamatan Cibeber. Terus dicalonkan untuk anggota Dewan tahun 2019. Alhamdulillah saya tidak menyangka dengan partai baru saya terpilih jadi anggota DPRD Kota Cilegon untuk 2019 sampai 2024 dengan perolehan suara yang murni ya, suara pribadi ya, 2.172 suara. Biasa. Alhamdulillah saya suara terbanyak pertama. Untuk suara yang kedua itu dari ketua Berkarya DPC Cilegon Pak Jimunan. Itu yang suara kedua. Terus setelah jadi terpilih dilantik, saya duduk di Komisi 3. Komisi 3 itu tentang ini ya, PAD dan aset daerah. Pendapatan aset daerah juga. Aset-aset daerah itu di bawah Komisi 3 itu ya. Dengan mitra kerja 15 OPD, 13 OPD, 12 OPD, yang 3 dari BUMD itu masuk ke mitra kerjanya. Karena ada sektor pendapatannya itu ya, makanya BUMD ada di Komisi 3. Komisi 3, 1 Pelabuhan Cilegon Mandiri PCM, 2 BPRS Cilegon, 3 PDAM ya, Mandiri Cilegon. Jadi 3 BUMD itu di bawah pengawasan Komisi 3. Ya. Kalau semua OPD yang 13 OPD itu Pak, silakan. 1 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah itu BPKAD ya. 2 Dinas Tenaga Kerja
3 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil di Diskop. 4 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 5 Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 6 Dinas Kesehatan. 7 RSUD. 8 Dinas Lingkungan Hidup. 9 Dinas Perhubungan. 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP. 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu itu OPD OPD dinas-dinas saya. 12 PT PCM Pelabuhan Cilegon Mandiri. 13 PDAM. 14 PPRS. 15 Bidang Perekonomian dan SDA Setda Pesawat Daerah Kota Cilegon. Itu mitra kerja Komisi 3 ya 15 mitra kerja, 12 OPD, 3-nya BUMD gitu tuh. Pak, saya sih tertarik soal latar belakang Pak Haji nih. Dengar-dengar Pak Haji itu sebelum masuk berkarya belum pernah masuk partai politik ya sebelumnya, atau memang sebelumnya udah pernah ikut partai politik dan pernah nyalek juga Pak sebelumnya? Kalau partai politik saya sudah pernah ikut. Oh, sudah pernah ikut. Kalau nyalek belum pernah. Waktu itu dari 2004 saya jadi di Partai Golkar jadi pengurus kelurahan PL ya. Iya. Ketua PL Kelurahan Cibeber sampai 4 periode kalau nggak salah. Zamannya ketuanya Pak Fakih, saya jadi ketua pengurus kecamatan, kelurahan. Zamannya ketua PK-nya Pak Haji Adat, kakak saya sendiri. Saya juga masih tetap di ketua PL. Setelah itu, setelah ganti dengan Bu Neti, ketua PK-nya, saya ditarik untuk di pengurus kecamatan. Kalau tidak salah wakil ketua 2 apa 3 itu ya. Iya. Di Partai Golkar Kecamatan Cibeber, waktu periode Bu Neti yang jadi ketuanya saya wakil ketua partai kecamatan Golkar Kecamatan Cibeber gitu. Saya jadi wakil ketua PK gitu. Dan setelah itu, setelah ketua PK-nya Pak Subihi ya, saya sudah tidak di ini lagi. Udah tidak di Golkar. Ya, tidak pernah dihubungi, tidak pernah diajak-ajak gitu ya. Berarti saya mungkin tidak masuk ke pengurus inti lah gitu. Ketika PK itu ketuanya Pak Subihi ya, yang sekarang Ketua Banggar gitu. Yang 2 periode di Golkar. Iya. Nah, baru dari situ 2016 berkarya ada, Pak Haji akhirnya ikut berkarya karena dipinta oleh Pak Heldi itu. Saya sebetulnya waktu itu masih kerja di PT Sankyu. 2016 itu, 2017 baru saya pensiun. 1 Juli 2017 saya pensiun dari PT Sankyu. Terus saya langsung turun praktis. Ya, fokuslah di Partai Berkarya. Iya gitu. Ya, mungkin ya salah satu saya ini sebagai buat Partai Berkarya itu panding pader lah bahasa kerennya gitu, atau pendiri gitu, perintisnya Partai Berkarya di Cilegon lah, khususnya di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Waktu itu ketua DPD-nya Pak Haji Heldi. Iya. Setelah itu Pak Haji Heldi pindah jadi ketua provinsi DPW ya Partai Berkarya gitu tuh. Iya, waktu itu saya jadi ketua Berkarya Kecamatan Cibeber membawahi 11 kelurahan. Kelurahan Cibeber, Kelurahan Karangasem, Kalitimbang, Kedalaman, Cikarai dan Bulakan. Jadi ada apa istilah buat kelurahan itu? Kalau di Berkarya apa PKC? Bukan. Ada ranting ya? Pengurus ranting. Pengurus ranting. Iya. Apa namanya tuh? Saya lupa. Itu aja pokoknya. Itu aja. Iya. Tapi Bapak hebat itu. Pengurus anak ranting. Apa anak cabang?
Ya, anak cabang. Pengurus anak cabang, ya, PAC. Ya, PAC. Oh gitu, iya. Tapi tadi Bapak itu hebat. Hebatnya, iyalah hebatnya pertama kali nyalon. Iya, pertama kali. Partainya baru. Menang lagi. Menang ya. Dengan suara 2172. Punya ilmu apa sebenarnya nih Pak Haji ini? Kayaknya investasi di masyarakatnya banyak ini Pak Haji ini. Nggak punya ilmu apa-apa. Ya. Kalau mungkin kata ketok, mungkin Bapak aktivis sosial juga dulu. Ke masyarakat sih alhamdulillah. Baik ke atas mau ke bawah saya itu alhamdulillah hubungannya baik lah. Jadi saya aktif di masyarakat, pernah jadi ketua pemuda, sampai 11 tahun jadi ketua pemuda. Ya di dalam PHB juga saya pernah jadi ketua panitia Maulud 10 kali Pak. Waduh, luar biasa. Luar biasa ini. Wajar menang ini. Iya. Dipercaya sama masyarakat. Kira-kira begitulah. Karena kenapa ya? Rupanya ya memang masyarakat itu memilih saya itu karena gimana gitu ya? Karena ketokohan berarti udah murni ketokohan Pak Haji. Tokoh mah enggak, saya juga belum tokoh itu. Ya tapi itu udah jadi ketua pemuda aja 11 tahun. 11 tahun ke ketua panitia pemuda 10 tahun. 10 tahun saya. Mau pengen ganti nggak boleh. Terus aja. 11 tahun itu berarti lebih dari 2 periode. Iya, ngalahin Presiden Jokowi. Lebih dari 2 periode. Saya minta berhenti kata orang-orang tokoh terus aja. Terus aja. Mungkin ya karena saya tuh orangnya ya agak loyal lah gitu ya. Ya ketua kan ujung tombak, ujung tombok. Wow. Iya. Yang di depannya nombak, belakangnya nombok gitu kan. Betul. Iya. Kalau kan nggak begitu nggak jalan gitu ya. Bener. Apa kalau apa namanya pengurusnya atau staf panitia itu ya. Ya kalau nggak ada dana kan nggak jalan ya. Kadang-kadang ya jalan buat beli apa buat ketua lah itu ya, gitu, yang nombok gitu ya. Nombok ujung-ujungnya kan kekurangan, pasti nombok gitu kan. Dengar kan Pak Haji aktif juga di RAPI ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Tuh, saya ketua RAPI Kota Cilegon. Sudah 2 periode. Teman-teman tuh masih pengen saya ketuanya biar 3 periode terhalang dengan ADART. Setelah itu Muswil, ya, kalau rapi wilayah Cilegon ya, untuk tingkat kecamatan. Musyawarah wilayah terpilih orang lain ya, perempuan gitu. Setelah itu kayaknya ke bawahnya ini anggotanya kurang nyaman kayaknya begitu gitu tuh, nggak tahu ada apa lah gitu tuh. Akhirnya terjadilah Muswil, musyawarah luar biasa. Saya lagi bener ini. Jadi ini yang ketiga kali saya menjabat ketua RAPI Kota Cilegon ini sampai 2025 kalau tidak salah. Oh sekarang berarti masih menjabat ketua hasil Muswilub. Jadi yang 3 kali saya menjadi ketua Radio Antar Penduduk Kota Cilegon. Pak, ada perbedaan nggak Pak antara Bapak berorganisasi dengan di DPRD Pak? Kan Bapak berorganisasi udah lama banget, berarti kan udah di pemuda, di masyarakat terus di RAPI sampai sekarang masih. Nah tapi kan Bapak juga menjalani sebagai anggota dewan. Sangat mencolok Pak ya perbedaannya. Iya. Menurut Bapak bagaimana Pak selama ini? Bapak udah berarti kalau 2019 sekarang 2023 sudah sekira 4 tahun ya jadi anggota. Gimana Pak pendapat Bapak menjadi wakil rakyat nih Pak? Yang tadinya hanya mewakili RT dan kelurahan. Wah sekarang ini udah mewakili masyarakat Kota Cilegon, gimana Pak? Iya, alhamdulillah setelah jadi anggota DPRD tentunya tambah banyak ini ya, tambah beban gitu tuh, beban ke masyarakat itu tuh. Tapi saya jalani saya kira tambah seger gitu. Seger ya, beban juga ya, ada banyak gitu ya, bertambah gitu kan. Soalnya ada orang-orang sekolah, musim sekolah, kalau mau sekolah kita yang repot juga. Bukan wali kota yang repot. Betul. Malah ketua anggota DPRD bukan lurah, bukan wali kota. Yang sibuk. Wakil rakyat namanya juga. Jadi semua masalah masyarakat makin datang aja ke Pak Haji ya. Ada yang nggak punya duit mau bayar listrik, datang lagi. Ada orang yang uang bayaran sekolah, datang lagi kan. Iya. Tapi saya kalau lagi memberikannya ya ikhlas juga aja, nggak ada beban. Ada yang datang buat minta modal nikah nggak ke Pak Haji?
Kalau bapaknya udah saya nggak kasih. Aduh. Untung saya udah nikah. Iya, tapi terus, memang karena keikhlasan itu kali Pak Haji. Tadi Pak Haji bilang ngebantu masyarakat ikhlas. Nah ini ya Pak Haji dapat kepercayaan ini. Mungkin Pak Haji, ya memang karena keikhlasan itu Pak Haji ya. Iya. Terus bebannya menurut Pak Haji di sisi apa Pak? Kalau sosial itu kan udah makanan Pak Haji dari dulu, dari betul. Masih muda sampai sekarang kan di sosial terus. Bebannya di sisi mana sih Pak jadi anggota dewan itu? Bebannya di mana ya? banyak orang yang minta tolong. Punya proposal yang masuk lagi gitu. Paling itu ya, kalau lagi ada aspirasi apa gitu ya. Ya kalau aspirasi insya Allah saya sampaikan aspirasi daripada kita reses itu kan ya, kita kan menyerap aspirasi ya. Apa yang dia minta ya saya rangkum dulu, nanti hasilnya saya sampaikan ke ketua, mungkin langsung ke eksekutif itu kan ya. Sekarang kan ada poker ya, ada yang minta paving block, ada yang minta TPT, tembok penahan tanah, ada yang minta normalisasi kali yang tadinya dangkal dengan dikeruk kalinya biar mengurangi banjir gitu ya. Ada yang dari nase, ada yang jalan, saya juga pada ngaspal jalan Cibubur sampai SMP. Itulah intinya ya Pak Haji ya. Gitu. Pak Haji kalau kan reses di Staprasi kan pasti ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi ya. Betul. Baik yang sifatnya sesuai dengan tupoksi Komisi 3 maupun yang di luar lah. Karena kan masyarakat mah tahunya Pak Haji anggota dewan ya. Iya betul. Nah Pak Haji kalau saat ada aspirasi tapi aspirasinya nggak terrealisasi, Pak Haji ngerasa kayak kebebanan nggak? Ngerasa berdosa ya. beban masih ada beban kayaknya itu. Iya, padahal kan sebenarnya bukan tanggung jawab sepenuhnya Pak Haji juga. Iya betul. Iya, karena kan di pemerintah eksekutif kan ya. Iya bisa. Tapi Pak Haji ngerasa berdosa gitu kalau berdosa, merasa beban ya Allah, kenapa enggak ini ya? Enggak goal gitu. Misalnya apa contohnya Pak Haji? Apanya? Misalnya apa tuh aspirasi apa yang disampaikan ke masyarakat tapi Pak akhirnya enggak goal? Perbaikan jalan gitu contohnya. Ada juga pernah begitu. Minta jalan lingkungan dibenerin. Pak Haji udah ke Pemko tapi minta sih masyarakat pelebaran jalan. Oh, pelebaran jalan. Itu berarti ya dari depan, dari Notaris Tabanan sampai ke sana ke ujung yang JPO itu ya, jembatan yang pas di bawah jembatan itu gitu. Jalan Imam Bonjol tuh ya namanya ya. Sampai SMP 5 sampai sana itu. Oh, minta dilewari masyarakat. Tapi selama ini kita musyawarah dengan camat, dengan lurah, dengan masyarakat, dengan tokoh, sampai saat ini belum ada solusinya gitu kan. Warga di situ minta kalau rumahnya kena, kan di situ rumahnya kecil-kecil Pak Bayu, kalau barat ya. Paling 4 meter gitu kan ya. Oh iya. Tapi kalau kena rencana kan 2 meter. Iya. Kalau kena 2 meter tinggal 2 meter lagi kan. Iya. Jadi mintanya bebasin semua. Artinya kalau mau dibebasin bersedia, tapi asalkan dibikinkan lokalisasi. Relokasi. Ya relokasi di tanah bengkok, di tanah negara itu kan. Di Cibubur juga masih ada tanah bengkok itu untuk. Bagus itu berarti. Tapi sampai saat ini pemerintah belum bisa ini. Itu dari zaman wali kotanya Pak Iman. Masih Pak Iman atau Pak Edi? Atau Pak Edi Pak Iman kan. Oh, Pak Edi Pak Iman. Iya. Berarti mungkin problemnya adalah karena mungkin banyaknya kali ya. Kan di situ kan setahu Pak itu pemukiman padat penduduk Pak ya, di sepanjang jalan itu kan. Padat banget. Apa Cibubur Barat itu rupanya nempel kan, udah kayak perumahan, padahal bukan perumahan Pak. Udah ada satu kopel gitu kan. Iya. Bukan perumahan. Iya, nggak ada lorong jarak itu, nggak ada spasi gitu istilahnya. Cuma dengan rumah itu kan. Jadi aspirasi itu sebenarnya disampaikan ya, kalaupun yang dia terrealisasi sebetulnya bukan karena Pak Haji yang nggak nyampein ke pemerintah ya. Hanya aja mungkin ada ketersediaan tadi lah masalah tadi ya. Iya, waktu itu kan camatnya hadir, orangnya hadir gitu kan. Tapi tidak ada solusi sampai sekarang. Tuh, sobat podcast Radar Banten khususnya yang tinggal di Cibubur dan Cilegon ya. Pak Haji itu selama ini memperjuangkan aspirasinya, hanya saja mungkin ya namanya juga kan eksekusi adanya di pemerintahan, di eksekutif, bukan di legislatif begitu Pak Haji ya. Sekarang Cibubur itu punya 2 dewan. Saya sama Bapak Suhaimi. Iya. Dari Gerindra itu. Dari Gerindra. Berarti saling
berbagilah Iya, soal memperjuangkan aspirasi itu ya. Terutama ya di lingkungan sendiri gitu ya. Iya. Gubernur itu pengen dilebarin ya. Dan tentunya dengan jalan yang lebar kan enak. Ekonomi kerakyatan akan tumbuh mungkin karena bisa orang jualan gitu enak, jualannya enak, jalannya luas gitu. Kalau sekarang mah sempit. Jadi kalau masuk Jember Barat itu mau perwis itu susah itu Pak Bayu, harus nyari yang agak luas dulu itunya gitu tuh. Biar pernah senggolan jawab sepion itu ya. Pak tadi kan kalau misalnya ada aspirasi masuk ke Pak Haji, masyarakat misalnya kayak tadi, Pak tolong dong lebarkan jalan lingkungan, atau Pak tolong dong bangunin TPT. Nah kan kalau saat tidak terrealisasi, Pak Haji kan kayak ngerasa berdosa, Nah kalau saat terrealisasi goal tuh aspirasi masyarakat semuanya terpenuhi, terrealisasi, ada kesenangan tersendiri buat Pak Haji. Iya tentunya dong. Itu ya. Bahagia bisa membangun infrastruktur di lingkungan atau di dapilnya gitu. Memang saya bukan lingkungan saya aja, ada di apa namanya, di Bagendung saya ada, ininya pokirnya itu di Cikraya ada, di Karangasem ada, di Kedalaman ada gitu. Iya. Itu yang sudah saya bantulah gitu ya. Apa itu Pak Haji yang membuat Pak Haji memang kan dengan Pak Haji kan akan kembali maju ya di tahun depan. Apa itu yang membuat Pak Haji itu emang ingin melanjutkan pengabdian di masyarakat? Apa ya rasa syukur bisa membantunya itu Pak? Iya, salah satunya begitu. Begitu Pak ya. Ada kepuasan tersendiri Pak. Saya ingin jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi orang lain ya. Iya. Sebagai manusia adalah yang bisa yang berguna bagi orang lain. Saya pengen seperti itu gitu. Pengen bisa berguna bagi masyarakat lah. Supaya saya itu ada apa namanya ya? Ada manfaatnya lah ya. Manfaatnya ya. Iya. Dan apa ya, ada sesuatu yang bisa diingat terus sama masyarakat kan. Betul. Apalagi kalau saya suatu bangun apa gitu kan. Iya. Itu tanda apa ya? Iya. Apa ya, mungkin legasi. Waduh, kalau bahasanya legasinya Pak Haji lah, bisa perbaikan jalan ini nih memperjuangkan Pak Haji gitu kan. Itu waktu jadi dewan gitu. Kita kebanggaan tersendiri lah, kebanggaan itu ya. Iya, betul. Ada yang sudah dibuktikan itu selama gitu. Ini Pak, Bapak merasa ini nggak Pak, yang tadinya memang di profesional, kemudian pindah ke politik, ada awalnya ada rasa kaget nggak sih Pak? Kayak kalau mungkin anak muda sekarang nih ya, mungkin sobat podcast Radamat ini yang ngeliat ini kan ada yang generasi milenial nih, shock culture. Iya, jadi perbedaan kultur kan antara profesional nih di industri, kemudian terjun kepada dunia politik yang katanya penuh intrik gitu. Nah ada kaget nggak itu Pak Haji? Dulu masih sekarang masih? Saya nggak begitu kaget, saya sudah pernah di partai politik di Golkar. Oh gitu ya, meskipun tidak terjun di legislatif gitu ya, cuma sudah tahu gitu. Golkar jadi ketua partai Golkar kelurahan di Gubernur. Tidak begitu kaget lah. Begitu juga dengan tugas-tugas yang ada di Dewan. Karena kita kan kalau dulu Pak Haji di industri sebagai apa dulu? Di PT Canku saya dulu kerja di bagian administrasi. Oh, bagian administrasi. Ya kalau dulu kan di industri Pak Haji mungkin mengurusnya administrasi. Sekarang kan kita lihat aja tadi, soal pendapatan dan asal aja mitra komisinya ya ada 15. Berarti kan banyak yang diurus. Itu bikin kaget nggak awalnya itu? Ini saya ngurusin pendapatan daerah nih katanya. Nah, ada bikin kaget nggak begitu? Iya, betul gitu. Kalau soal ini tanggung jawab Komisi 3. Iya. Kalau OPD-nya ngendor harus kita yang gebrak itu kan. Supaya PAD-nya meningkat itu kan. Untuk menceritakan masyarakat kecil kan. Betul. Misalkan PAD sekarang katanya masih sekitar 18 jutaan. 800 juta 800 miliar. Miliar ya. Kita harus ini gitu, OPD-nya gitu biar meningkat ya. PAD-nya gitu. Ya bisa 1M aja gitu kan. Ada peningkatan gitu. Karena kan itu kan untuk membiayai pembangunan juga ya Pak Haji. Nah, menurut Pak Haji nih, selama 4 tahun menjadi dewan, apa yang paling menurut Pak Haji, berkesan banget gitu tuh? Yang apa? Yang berkesan banget. Ya. Selama 4 tahun menjadi dewan.
Apakah tadi saat berhasil membantu masyarakat? Ya, sih sangat pesan saya bisa apa namanya membantu ya, membantu masyarakat di bidang infrastruktur ya. Iya. Itu sangat sudah saya lakukan gitu. Udah ya tadi itu udah membangun menormalisasi kali gitu yang tadinya dengan dangkal sampai pakai alat saya tuh pakai alat Pico. Yang di lingkungan itu Pak yang iya. Yang itu yang terjangkau aja, kalau yang terjangkau itu nggak bisa, harus manual. Ya kalau nggak salah itu kan langganan banjir juga ya Pak Haji ya dulunya kan? Di mana? Ya yang di jalan lingkungan itu yang dari apa? Yang JPO itu jalan masuk tembusannya ke itu kan langganan banjir juga dulu kan? Yang dekat ada SD-nya kalau nggak salah ya Pak Haji ya? Ada sekolah SD kan sebelah kanan itu. Nah itu kan langganan banjir kan dulu? Langganan banjir ya. Sampai sekarang kalau banjir masih banjir gitu. Kali itu yang dinormalisasi sama Pak Haji? Kali gede, kali kecil ya gitu. Ada 4 kali, 5 kali masih itu tuh. Lo di situ tuh ya? Iya. Oh iya emang karena dihimpit kali ya lingkungan di situ ya? Rumah saya tengah-tengah kali, nempel kali lagi. Nempel kali gede itu rumah saya itu. Oh iya. Waktu terjadi tuh seumur-umur rumah tuh kerendam dalam 2018. Sampai segini di rumah di dalam ini. Padahal sama saya tinggi. 2016 itu yang kalau nggak salah yang JLS sempat ambrol ya Pak Haji? Iya betul. Itu emang banjir paling besar emang ya. Di Cilegon itu. Iya. Karena memang sekarang juga banyak perumahan gitu kan. Jadi serapan air itu kan kurang. Iya. Dibangun rumah-rumah soalnya tanah-tanah kosongnya itu kan. Itu faktor juga itu. Ada salah satu faktor bikin banjir juga gitu kan. Iya betul yang tadinya daerah resapan kan. Resapan nih ya. Air sekarang jadi perumahan turun. Tegalan sekarang udah bikin rumah-rumah gitu. Iya, apalagi JLS kan digaliin pasir semua gunung-gunungnya. Iya, bisa ambruk gitu. Masuk ke situ akhirnya berarti ya. Oh, berarti Pak Haji salah satu korbannya dulu tuh ya. Pak Haji, apa nih yang akan Pak Haji perjuangkan selanjutnya di legislatif? Di Dewan yang ingin Pak Haji perjuangkan yang sampai sekarang masih belum tercapai nih. Tetap kebutuhan masyarakat rakyat, masyarakat Cilegon ya. Pokoknya masyarakat dapil saya, dapil 1 Cilegon itu ya. Tetap itu yang masih yang kita berjuangkan, apa-apa yang belum tersentuh dengan infrastruktur itu ya, yang dengan yang tugas saya ini gitu ya. Insya Allah mohon doanya di periode kedua ini kalau saya terpilih lagi, saya akan bekerja keras lagi gitu untuk membangun di daerah kita sendiri gitu. Jadi di luar tugas-tugas yang pokok ya yang melekat dengan Komisi 3, bahwa Pak Haji ya lebih condong ke arah sana ya, bahwa ingin memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Apa yang betul apa di dapil saya ini gitu. Problemnya apa misalnya kayak banjir kan masih terjadi. Iya gitu. Itu yang memang benar-benar ingin dituntaskan sama Pak Haji ya. Betul ya. Mudah-mudahan pokoknya tambah banyak, tambah gede gitu kan. Jangan bukan dikurangi pokoknya. Iya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang mau dikurangi nih pokoknya nih. Iya, karena itu aspirasi dari masyarakat ya. Dari 500 juta katanya dipangkas 150 katanya mau ini. Mudah-mudahan akan terjadi itu. Bukannya ditambah malah mau dikurangi gitu kan. Karena itu nggak bisa membiayai semua kebutuhan masyarakat juga. Iyalah, kita tentunya kalau dengan dana yang banyak gitu kan. Kalau dan sedikit mana bisa membangun. Iya betul. Infrastruktur gitu kan. Apalagi mintanya banyak, masyarakat lumayan banyak juga ya. Iya. Tadi ada jalan lingkungan, ada TPT, ada drainase, ada normalisasi kali, paving block. Terusnya apalagi jalan. Banyak banget ya tadi jalan udah. Belum lagi yang lain-lain ya. Iya betul. Fasilitas-fasilitas sosial lain juga mungkin diminta juga masyarakat ke Pak Haji. Betul. Itu Pak Haji menerima begitu-begitu kaget nggak dulu pas awal-awal jadi dewan? Kalau sekarang mungkin udah 4 tahun udah biasa aja ya. Pas awal deh tahun pertama dan kedua jadi dewan, kaget nggak? Yang biasanya orang mungkin datang ke rumah Pak Haji cuma minta bantuan untuk berobat aja. Wah ini mah orang minta digedein jalan, minta dibangunin TPT. Kaget nggak dulu itu Pak Haji? Iya, kaget lah. Tapi nggak begitu kaget. Iya, karena Pak Haji tadi tuh kan udah lama di politik, sudah tahu apa yang akan dihadapi oleh Pak Haji ya saat duduk di DPRD Kota Cilegon itu. Pak Haji, menurut Pak Haji nih, pendapatan kita udah maksimal belum sih Pak? Gimana? Pendapatan Pemkot Cilegon nih? Kayaknya belum maksimal. Belum ya? Belum maksimal ya.
800 miliar itu kayaknya masih bisa lebih Pak Haji. Iya. Harusnya mah di atas 1 M lah. PAD itu ya. Iya, di atas 1 triliun itu mesinnya. Iya betul. Ada 1 triliun. Iya, kalau ngelihat potensi sekarang 1,2 lah gitu ya. Dengan Cilegon yang industrinya banyak, industrinya banyak, usaha hotel restoran juga banyak ya Pak Haji. Iya. Hotel makin nambah. Di kita kan nggak pernah berkurang hotel Pak Haji. Iya betul. Hotel makin nambah, otomatis restoran juga makin nambah ya. Perusahaan banyak itu. Maksudnya PAD itu ya di atas 1 M. Iya. Iya seharusnya meningkat ya. Iya. Yang sekarang mungkin 800 miliaran, mungkin bisa di atas 1 triliunan lah ya. Tadi 1,2 triliunan ya. Betul. Oke deh Pak Haji nih. Nanti saya akan diskusikan lagi dengan anggota komisi atau bisnisnya gitu ya. Yang memang membidangi PAD gitu ya. Buat sama-sama mendorong itu ya ke pemerintah ya. Siap Pak Haji nih, nggak kerasa nih obrolan kita Pak Haji. Lebih dari setengah jam. Udah ditegur tuh sama kameramen, udah lebih katanya dari setengah jam. Udah ada perhatian itu. Udah ada perhatian. Oke Pak Haji, sebelum saya tutup podcastnya, ada mungkin closing statement lah, apa itu yang ingin disampaikan ke masyarakat atau ke pemerintah Kota Cilegon oleh Pak Haji, silakan. Yang ingin disampaikan apa kepada masyarakat maupun ke Pemkot Cilegon, apapun itu. Terima kasih Pak Bayu. Saya mengharapkan kepada pemerintah supaya apa-apa yang diajukan dari DPRD sebagai mitra kerja pemerintah tentunya mohon untuk dikabulkan. Itu juga karena ini bukannya ngarang. Bukan ngarang ya, memang banyak kebutuhan di masyarakat itu kan untuk membangun infrastruktur itu kan ya. Jadi kepada pemerintah atau eksekutif mohon usulan-usulan dari anggota dewan yang sudah melakukan reses, tentunya juga kan banyak aspirasi yang disampaikan, mohon supaya dikabulkan permintaan-permintaan yang sudah diusulkan. Oke, siap. Jadi intinya bahwa Pak Haji berharap Pemkot Cilegon bisa merealisasikan semua aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Cilegon di setiap resesnya, begitu Pak Haji. Betul ya. Baik Pak Haji, terima kasih nih Pak Haji. Sama. Kalau bisa ininya dananya ditambah. Siap. Biar semua permintaan masyarakat terrealisasi ya. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Baik Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Sobat Podcast Radar Banten, akhirnya kita sudah berada di ujung pembicaraan ya dengan Pak Haji. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi nih, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channelnya Radar Banten di Radar Banten Official. Terus jangan lupa juga buat like dan share video kita ini. Baik, terima kasih Sobat Podcast Radar Banten. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.